Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang, jujur aja, sangat mind-blowing. Kita akan mendekode sebuah algoritma. Tapi tunggu dulu, ini bukan algoritma komputer ya, melainkan algoritma biokimia yang sangat presisi di dalam tubuh hewan. Algoritma inilah yang secara mutlak mendikte kualitas daging yang akhirnya tersaji di piring kalian. Kita bakal menelusuri sama-sama gimana sih respon stres seekor hewan itu bisa memicu reaksi berantai mikroskopis yang benar-benar nggak bisa dibatalkan lagi. Pasti kalian pernah ngalamin ini kan? Kalian pesen steak mahal di restoran, atau mungkin menghabiskan berjam-jam masak rendang di rumah, tapi hasilnya dagingnya keras, alot banget pas digigit dan warnanya gelap kehitaman. Nah, fakta yang paling menarik dari fenomena ini adalah bencana kuliner tersebut sebenarnya sama sekali nggak terjadi di dapur. Percaya nggak percaya, ini nggak ada hubungannya dengan seberapa jago koki yang masaknya. Bencana itu udah terjadi bahkan jauh sebelum hewan tersebut disembelih. Semuanya bermula dari fase antemortem, alias fase sebelum kematian. Coba bayangkan seekor sapi atau kambing yang diperlakukan dengan kasar atau panik saat melihat pisau. Itu adalah langkah pertama, input sensorik. Otak hewan mendeteksi bahaya dan langsung membunyikan alarm ke sistem saraf mereka di langkah kedua. Nah, alarm ini memicu langkah ketiga, mode darurat lawan atau lari, di mana otot-otot bersiap untuk memberontak. Masalahnya, untuk bisa memberontak, otot butuh energi instan kan? Di langkah keempat inilah malapetakannya terjadi. Ibarat smartphone, sel otot itu punya baterai energi yang disebut glikogen. Karena hewannya panik luar biasa, baterai glikogen ini dibakar habis-habisan. Hewannya belum disentuh sama sekali, tapi baterai energinya udah kosong melompong. Terus, siapa sih biang kerok yang menguras baterai ini? Ternyata ada dua hormon stres utama yang bekerja di balik layar. Pertama, adrenalin. Ini tuh ibarat pelari sprint. Dia bereaksi dalam hitungan milidetik waktu ada ancaman dadakan, bikin jantung berdebar dan membakar glikogen secara instan. Di sisi lain, kita punya kortisol, si pelari maraton. Kortisol ini ambil alih kalau hewannya ngalamin stres yang berkepanjangan, misalnya perjalanan berjam-jam yang panas dan sumpek di dalam truk pengangkut. Kortisol memastikan tubuh membakar cadangan energi secara perlahan tapi pasti selama krisis itu berlangsung. Ujung-ujungnya sama aja, glikogen keburu habis sebelum waktu penyembelihan tiba. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang paling krusial, fase postmortem atau pasca penyembelihan. Bayangkan momen saat aliran darah berhenti. Dalam sekejap mata, pasokan oksigen ke otot langsung drop jadi nol. Tapi sel-sel otot ini belum sepenuhnya mati loh, mereka itu sedang sekarat, dan demi bertahan hidup tanpa oksigen, sel-sel ini dipaksa masuk ke dalam semacam protokol logika biologis jika dan maka atau if then. Keputusan yang diambil sel ini 100% bergantung pada satu hal, apa yang tersisa di dalam baterai energi mereka tadi. Jadi, persimpangan jalan biologisnya ada di sini nih. Jika hewan disembelih dalam kondisi tenang, baterai glikogennya masih penuh. Maka sel otot yang sekarat tadi akan melakukan proses glikolisis anaerob. Mereka membakar sisa glikogen itu dan sukses menghasilkan produk sampingan berupa asam laktat. Tapi coba bandingkan dengan kondisi stres. Jika baterai glikogen udah habis duluan karena panik sebelum disembelih, maka proses glikolisis ini gagal total. Nggak ada bahan bakarnya. Akibatnya produksi asam laktat mandek atau bahkan nyaris nol. Kalian mungkin mikir, emang sepenting itu ya asam laktat? Jawabannya sangat penting. Asam laktat adalah agen alami penurun pH, dan angka 5,5 adalah angka emas untuk kualitas daging yang sempurna. Kalau asam laktat berhasil diproduksi, tingkat keasaman daging bakal turun perlahan dari angka 7,2 menuju 5,5. Di titik inilah keajaiban terjadi. Daging bakal jadi sangat empuk, warnanya merah cerah menggugah selera, dan yang paling krusial, pH 5,5 ini bertindak sebagai tameng alami yang mematikan bakteri pembusuk. Tapi, gimana ceritanya kalau asam laktat gagal terbentuk gara-gara hewannya stres parah? Nah, kita masuk ke zona kegagalan, yaitu di angka 6,0 atau lebih. Karena nggak ada asam laktat yang menekan keasaman, pH daging tertahan di angka bawaan saat hewan itu masih hidup. Grafiknya benar-benar nyangkut di atas 6,0. Dan asal kalian tahu, ini adalah mimpi buruk terbesar bagi industri daging manapun di seluruh dunia. Kondisi pH yang nyangkut di atas tadi menghasilkan apa yang disebut industri sebagai daging DFD, dark, firm, and dry, gelap, keras, dan kering. Kenapa bisa sealot itu? Pada pH 6,0 ke atas, protein di dalam otot yang namanya aktin dan miosin itu mengikat air dengan sangat-sangat kuat.
Airnya terjebak mati di dalam serat, bikin daging jadi kaku banget, kayak papan kayu, dan warnanya berubah jadi gelap kehitaman. Nggak cuma itu, pH 6,0 adalah zona netral yang jadi tempat berkembang biak paling ideal buat mikroba. Karena tameng alaminya hilang, bakteri pembusuk bakal berpesta dan merusak daging dengan sangat cepat. Sekarang kalian mungkin ngebatin, masa sih se-ekstrem itu? Jangan-jangan ini cuma mitos tukang masak aja. Oh, tentu tidak. Para ilmuwan dan peneliti sains pangan gak lagi tebak-tebakan di dapur, kawan. Mereka secara aktif mengukur setiap langkah dari diagram arur biologis yang baru aja kita bahas secara empiris. Jadi pertanyaannya, gimana cara para ahli ini membuktikan fenomena daging alot dengan data yang valid? Jawabannya ada di instrumen pengukuran langsung. Buat dapetin data kuantitatif yang nggak bisa dibantah, peneliti pakai alat khusus, salah satunya adalah Spear-Tape pH Meter. Alat digital canggih ini punya ujung lancip persis kayak tombak mini. Para ilmuwan benar-benar menusukkan alat ini langsung ke dalam serat otot punggung hewan atau bahasa kerennya otot longissimus dorsi. Mereka membandingkan dua kelompok hewan uji, satu kelompok yang kondisinya sangat tenang, dan satu lagi kelompok yang sengaja dikondisikan stres, misalnya lewat simulasi transportasi panjang. Datanya langsung terekam presisi tanpa ruang buat perdebatan. Kalau kita pantau timelinenya, tepat 45 menit setelah hewan disembelih, kedua kelompok ini masih menunjukkan angka pH awal yang cukup tinggi, sekitar 6,8 sampai 7,0. Prosesnya kan baru mulai berputar. Tapi tunggu sampai masuk ke jam ke-24. Di industri sains daging, ini adalah waktu standar emas untuk pembuktian. Setelah daging didiamkan 24 jam di ruang pendingin, efek algoritma stres yang gak bisa diubah tadi langsung kelihatan wujud aslinya. Daging dari hewan yang tenang, pH-nya mulus meluncur turun ke 5,5. Sementara daging hewan yang stres, angkanya mandek mentok di atas 6,2. Dan pastinya ilmuwan kita nggak cuma puas sama angka digital aja. Mereka nguji data itu secara fisik. Daging-daging tadi dijepit ke dalam alat bernama Warner Brother Shear Force. Ini tuh semacam mesin pres hidrolik brutal yang bakal ngukur seberapa besar daya mekanis atau gaya Newton yang dibutuhin buat memotong serat dagingnya. Hasilnya, daging dengan pH tinggi butuh tekanan yang jauh lebih ekstrim. Bukti mutlak kalau daging itu alot. Belum lagi tes mikrobiologinya, di mana mereka menghitung jumlah koloni bakteri untuk melihat seberapa cepat daging ber-pH tinggi membusuk di suhu ruang. Semuanya terbukti valid secara sains. Dan asal kalian tahu, bukti-bukti ilmiah ini didukung penuh oleh institusi raksasa di seluruh dunia. Panduan resmi penyembelihan dari FAO di bawah PBB aja secara spesifik nyatet data ini. Ada juga publikasi legendaris di jurnal Meat Science, belum lagi riset dari Profesor Temple Grandin yang sampai berhasil merombak total desain rumah potong hewan di negara-negara barat cuma demi mencegah hewan panik. Di Indonesia sendiri, banyak banget universitas terkemuka yang meneliti stres transportasi hewan via truk menjelang Idul Adha. Dan tebak, hasilnya selalu konsisten. Stres sama dengan kegagalan pH daging. Jadi, poin intinya begini, ini tuh bukan lagi sekedar asumsi atau opini. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sangat brilian. Hubungan antara stres, glikogen, dan pH adalah kemutlakan yang setara dengan hukum fisika air mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Ini adalah hukum biologi yang absolut. Begitu glikogen di dalam otot ludes gara-gara hewan panik, nggak peduli teknik masak macam apapun yang kalian pakai, kalian nggak bakal bisa memutar balik reaksi kimia tersebut. Dagingnya sudah ditakdirkan alot dan gelap. Nah, setelah kita bongkar abis-abisan alur biokimia yang selama ini tersembunyi, mulai dari pemicu stres, respons hormon, habisnya baterai energi, sampai gagal turunnya pH, coba renungkan ini. Kapan-kapan kalau kalian makan steak yang ternyata alot, keras, dan gelap, siapa yang bakal kalian salahkan? Apa masih mau komplain manggil kokinya? Atau kalian malah tersenyum menyadari kalau kalian sedang mengunyah produk dari sebuah algoritma biologis yang gagal akibat kepanikan pra-penyembelihan? Fakta sains di balik makanan kita sehari-hari itu ternyata jauh lebih kompleks dan keren dari yang kita kira kan? Terima kasih sudah ikutan ngebedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.